Izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 3. Nama Paulus Satriawan Saragi, STMP 5350, Prodi Teknik Pemasarkan kelas A. Selamat malam taruna-taruna yang saya hormati. Malam ini saya datang bukan untuk menguji mental kalian, karena mental kalian sudah diuji dari bangun subuh, apel, kebersihan, kuliah, pelatihan sampai jam malam. Saya datang membawa satu pesan, integritas anti korupsi. Karena di kampus ini jadi pintar saja tidak cukup. Harus juga disiplin, jujur, dan tahan godaan untuk cari jalan pintas. Di Poltek IMIPAS, hidup itu teratur. Mulai dari Senin sampai Jumat ada apel. Kebersihan asrama dan lingkungan, makan, perkuliahan, istirahat, ibadah, pelatihan, pembinaan jasmani, dan belajar mandiri. Jadwalnya rapat sekali. Sampai kalau manusia biasa mungkin bilang, ini kampus atau aplikasi kalian berjalan. Tapi disitulah hebatnya taruna. Kalian dilatih bukan cuma untuk lulus, tapi untuk jadi insan berkarakter, berakhlak, dan berintegritas. Masalahnya, integritas itu sering diuji bukan pada hal besar, tapi pada hal kecil. Misalnya, ada teman yang suka bilang, tenang, tugas sudah aman kok. Padahal aman cuma buat dia. Dosen yang pusing, kelompoknya apalagi. Di aturan kampus jelas, saat berbicara taruna wajib sopan, tidak berbohong, ataupun menyembunyikan informasi yang merugikan lembaga, dan harus menggunakan bahasa yang baik. Bahkan di hari Selasa atau Rabu, kita diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau mau bohong, ternyata bukan cuma salah, tapi juga harus mikir grammar. Bohong saja sudah capek, apalagi harus menggunakan tenses yang benar. Itulah kenapa kejujuran itu sebenarnya lebih efisien. Saya juga suka aturan tentang pengasuh. Di sini, kalau kita ketemu pengasuh, dosen ataupun senior, kita wajib memberi penghormatan. Jadi di kampus ini, sopan santun bukan pilihan, tetapi kebiasaan. Menurut saya itu bagus, karena kalau kita bisa hormat kepada orang, masa kita nggak bisa hormat kepada aturan? Kalau hormat ke orang saja rapi, masa ke integritas berantakan? Lalu ada lagi yang lucu tetapi serius, HP. Di kampus ini penggunaan telepon genggam dibatasi saat pelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi kalau ada yang masih sibuk scroll saat harus memperhatikan, itu bukan multitasking, tapi multi tidak fokus. Apalagi sekarang media sosial juga diatur, tidak boleh menyebarkan hal yang tidak sesuai dengan kode kehormatan, tidak boleh hate speech, dan harus menjaga nama baik diri serta institusi. Jadi kalau ada yang ingin pamer curang di media sosial, itu bukan konten, itu pengakuan bersalah versi modern. Masuk ke asrama juga ada aturannya, harus rapi, sopan, menjaga kebersihan, menjaga jarak yang pantas, dan jam malam dipukul 22 kacamata. Wajib ditaati. Artinya, kalau masih keluyuran setelah jam malam, itu bukan lagi mencari inspirasi. Itu sedang mencari masalah. Jam malam di sini bukan saran, tapi batas. Jadi kalau ada yang bilang, saya masih diskusi penting, lalu ternyata diskusinya soal mie instan, ya itu bukan diskusi strategis, itu rapat perut. Soal etika berjalan juga lucu. Taruna dilarang menggunakan HP saat berjalan. Jadi di kampus ini bahkan cara jalan pun ada aturannya. Mau berjalan harus sopan, mau berbaris harus tertib, mau berbicara harus benar. Ini bukan hidup bebas tanpa arah. Ini hidup yang diarahkan supaya karakter kalian terbentuk.
Dan jujur saja, kalau semua orang disiplin begini, korupsi pasti merasa tidak betah. Soalnya korupsi itu bukan tempat yang longgar, bukan tempat yang semua geraknya diawasi, dan semua perilaku punya konsekuensi. Yang paling penting, aturan ini jelas melarang perbuatan curang. Kalau ujian menyontek, plagiarisme, memalsukan kehadiran, atau memanipulasi informasi, itu semua masuk pelanggaran disiplin. Artinya curang bukan cuma soal nilai, tapi soal kehormatan. Karena sekali kita biasa menipu hal kecil, nanti hal besar pun kita anggap biasa. Dan disitulah korupsi tumbuh. Bukan dari gedung besar dulu, tapi dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Kalau pesiar atau IBL, tetap ada aturannya juga. Harus izin dulu, pakai pakaian sesuai ketentuan, kembali tepat waktu, dan tidak pergi ke tempat yang merendahkan martabat taruna. Jadi integritas itu bukan cuma pas di dalam kampus, di luar kampus juga harus. Jangan hanya pas di depan pengasuh kita harus terlihat lurus, tapi begitu keluar langsung berubah jadi manusia yang selalu mencari-cari celah ataupun tempat. Taruna yang baik itu yang tetap sama dimanapun, di kampus, di luar kampus, di depan pengasuh maupun saat sendirian. Dan saya sangat suka filosofi di balik aturan ini. Ada prinsip tanggap, tanggon, trengginas, dan welas asih. Artinya kalian bukan cuma cepat tanggap, kuat mental, gesit, tapi juga peduli pada sesama. Nah, integritas anti korupsi itu cocok sekali dengan prinsip itu. Karena orang yang jujur itu tanggap terhadap kebenaran, tanggon terhadap tekanan, trengginas dalam menjaga disiplin, dan welas asih karena dia tidak merugikan orang lain. Jadi, taruna-taruna sekalian, kalau kita bicara anti korupsi, jangan bayangkan cuma soal uang besar di kantor besar. Mulailah dari yang kecil. Jangan memasukkan kehadiran, jangan menyontek, jangan menipu laporan, jangan menyalahgunakan izin, jangan mempermainkan aturan, dan jangan membiarkan kebohongan dianggap biasa. Karena integritas itu bukan slogan di spanduk. Integritas itu kebiasaan sehari-hari. Kalau kalian bisa tepat waktu saat apel, sopan saat berbicara, tertib di asrama, jujur saat ujian, dan patuh pada aturan kampus, maka kalian sedang membangun masa depan yang bersih. Dan percayalah, masa depan yang bersih jauh lebih mahal daripada kenyamanan sesaat dari satu kebohongan kecil. Sekian dari saya. Terima kasih.